Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Melvin Valerio, di tutorial prinsip bioseparasi. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk modul kristalisasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke latihan soal. Oke, jadi buat nomor satu, di sini ada dua ya. Anggap aja ini soal A, ini soal B. Untuk soal A, kita diberi informasi untuk adipic acid 10 kilo, ya. Kita punya massa adipic acidnya 10 kilo awalnya. Kita larutkan ke dalam air, berarti MW-nya itu 13,1 kilo dan dia dipanaskan 90 derajat. Kemudian larutan ini tuh difilter untuk menghilangkan yang tidak larut ya, impuritas yang tidak larut. Kemudian saat memanaskan, jadi udah kalian filter ini, pertama dilarutkan dulu kan, terus habis itu difilter, selanjutnya kalian hasil caranya ini kalian panaskan lagi dan di sini diperoleh solutionnya itu ini ya, kadar air yang evaporasi itu 10% dan kelarutannya itu 0,05 kilo AC per kilo air. Kalian ditanya berapa ininya ya, massa kristal. Oke, kalau kayak gini soalnya kita perlu pakai pendekatan neraca massa. Jadi buat neraca massa sendiri kita pertama harus pakai neraca massa air. Jadi water balance itu ada air yang masuk, air yang di apa liquor namanya untuk yang bagian atas ini, dan yang bawah itu namanya bagian yang kristal, ditambah dengan air yang apa namanya evaporasi. Dan sebenarnya ada satu lagi, air di kristal. Tapi karena air di kristal ini dianggap nol, berarti kita ya tidak masukkan massa di sini. Nah, kita tahu air yang masuk itu 13,1. Terus air di liquor itu kita nggak tahu berapa. Terus air yang terevaporasi dia bilang itu 0,1 atau 10% dari yang awal. Jadi 13,1 kali 0,1 berarti air di liquor itu kurang lebih nilainya 11,79 kilo. Nah, karena kita udah tahu berapa banyak air, massa air di liquor, sekarang kita mau tahu berapa banyak kristal yang dihasilkan. Nah, kristal yang dihasilkan itu kita pakai neraca massa kristal. Jadi, crystal balance itu adalah kristal masuk sama dengan kristal yang apa namanya kristal yang terbentuk ya, ditambah kristal terlarut ya, karena kristalnya tadi itu kan awalnya dia terlarut semua ya, tapi setelah dia difiltrasi dan dipanaskan lagi itu ada yang sebagian terlarut dan sebagian yang menjadi kristal gitu. Nah, kita tahu awalnya itu kan 10 kilo kristalnya nih, tapi kita nggak tahu berapa yang terbentuk. Ini yang mau kita cari. Nah, kristal yang terlarut kita tahu dari mana, dari kelarutan ini. Jadi 0,05 itu adalah kelarutan kristal pada liquor. Nah, kita makanya harus tahu dulu tadi berapa banyak massa liquornya, yaitu 11,79. Nah, berarti kalau gitu massa kristal yang terbentuk adalah 10 minus 0,05 kali 11,79, yaitu 9,41 kilo. Gitu. Jadi ini jawabannya ya, massa kristalnya itu 9,41 kilo. Jadi intinya adalah kalian harus pakai pendekatan neraca massa untuk apa namanya neraca massa baik itu air atau kristal untuk memperoleh massa kristalnya kayak gitu. Oke, itu buat soal A. Sekarang buat soal B. Oke. Di sini diberitahu untuk campuran sigmasterol dan sitosterol itu kurang lebih 20-40 kg. Jadi massa totalnya itu 20-40 kg. Kemudian dia tuh dibagi dua fraksi untuk kristalisasi. Nah, awalnya si 20-40 kilo ini itu 86,6% itu sigma sterol, ya kan?
berarti kita tahu sisanya yaitu 13,4% itu adalah sitosterol. Oke, nah kita sekarang mau recover kristalnya, ya kan? Recover kristalnya itu adalah 96,6% stigmasterol. Jadi yang massa kristal yang recover itu dia 96,6% ya SGM. Dan satu lagi untuk sorry ini 86,5 ya. Kalau gitu ini dia 13,5. Sorry. Oke. Nah, kita tahu kalau yang recover crystal itu dia 96,6% stigmasterol dan beratnya itu 1137 kilo, ya kan? Dan berarti kita tahu dong sisanya yaitu massa kristal yang tidak recover itu berarti kan 2040 dikurangi 1137, ya kan? Itu kurang lebih 309 ya. 903. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa cari untuk yang tidak di recover ini dia itu 74,6% ya. Jadi ini tuh 74,6% itu sitosterol. Berarti sisanya yaitu 15,4%, sorry 25,4% itu sigmasterol. Berarti kita bisa hitung berapa berapa purity-nya, ya kan? Nah, berarti kita mau cari ya purity-nya atau beta, kita perlu tahu apa? Kita perlu EA dan perlu EB, ya kan? Nah, pertama EA. EA itu kan adalah massa kristal cake ya, yang A. Dan dibagi dengan massa liquor A. Buat massa kristal A itu adalah massa dari kristalnya yaitu 1137 dikali 0,966. Dan massa liquornya itu yaitu adalah 903 dikali sama 0,7, sorry 74,6 itu adalah stigma. Oh, sorry, berarti stigma sterol itu SGM, ini STO. Sorry. Oke, berarti 903 kali 0,746. Berarti itu kalau kita hitung nanti dapatnya kurang lebih 1,63. Terus kita mau cari EB-nya. Impuritasnya kan sitosterol, STO, ya kan? Berarti MCB per MLB adalah 137 kali 0, berarti sisanya dari sini ya 0,044 034 sorry. Oke, dibagi sama sorry 0,135 karena dia berasal dari sini ya impurity-nya. 0,135 dibagi sama berapa yang di liquornya yaitu 903 kali 0,254, hasilnya itu kurang lebih 0,168 ya. Nah, berarti kita bisa dapat nilai betanya adalah EA per EB itu 1,63 dibagi 0,168. Berarti betanya itu adalah 9,6. Ya, jadi faktor kemundian itu 9,6 begitu. Oke, jadi ini kurang lebih buat yang B itu kita pakai persamaan yang di tadi yang sudah disebutkan ya di teori gitu. Oke, A per EB. EA-nya harus cari, EB-nya harus cari. Oke, untuk latihan soal kedua sekarang di sini kita mau karakterisasi amonium sulfat dalam suatu kristalisator ya. Jadi di sini punya suatu vessel volumenya itu 100 liter amonium sulfat. Ya kan? Terus dia itu diberikan 50 liter per jam larutannya supersaturasi dan
yang dikeluarkan itu adalah 50 liter per jam. Oke, berarti kalau gitu kita tahu ini tuh sifatnya kontinu ya prosesnya. Nah, oke, selanjutnya adalah nucleation rate atau B itu adalah 7,18 kali 10 pangkat 7 nuklei per liter jam. Dengan growth rate adalah 0,056 mm per jam. Pertama, kita harus cari itu dominant crystal size atau LD. Nah, LD itu adalah 3 GV per Kf. Nah, 3 kali G-nya itu adalah 0,056 kali volumenya 100 per 50 Kf-nya. Berarti kita kalau hitung itu kurang lebih dia dapatnya yang secara dominan itu 0,336 mm. Ini A. B, berapa banyak kristal yang berada di rentang ini atau smaller. Nah, kalau kita mau tahu berapa banyak, kita mau cari tahu ya berapa banyak itu kita pakai persamaan ini. Jadi N sama dengan dari 0 sampai LD. Gitu. Di N, DL sama dengan N0 GV per Q F dikalikan sama 1 minus, ini fraksinya ya, fraksinya itu minus X. Ya. Kita hitung dulu X-nya, yaitu minus LD per GV itu kan berapa tadi? 0,336 dibagi G-nya itu 0,056, D-nya itu sorry, D-nya itu ya, dan V-nya itu kan 50, dan sorry ini kali Q. Jadi Q-nya itu 100. Q-nya 50, ini 100 V-nya. Berarti kalau gitu kita dapat kan X-nya tuh 6, ini 6. Terus ini tuh 2, berarti 3 X-nya. Nah, berarti kalau kayak gitu kita tahu N-nya adalah N0 itu BV per Q ya kan? 1 minus E min 3. B-nya kita tahu 7,18 kali 10 pangkat 7 kali volumenya 100 liter dibagi dengan flow rate-nya itu yang masuk 50 liter per hour. Berarti kurang lebih kali 1 minus E pangkat minus 3. Kalau kita hitung itu jawabannya 1,36 kali 10 pangkat 8. Ya, nuklei. Jadi ada segini nuklei yang terbentuk dengan ukuran lebih kecil dari 0,336 mm sampai 0,336 mm. Oke, selanjutnya yang kedua, yang ketiga, kita ditanya berapa fraksi kristal yang berada di rentang 0 sampai 0,336 mm. Berarti dari kristal yang 0 sampai 0,336 mm itu kita pakai persamaan 1 minus E minus X. 1 minus E min 3 itu 0,95. Jadi fraksi kristal-kristal yang ukurannya tuh kecil dan sampai 0,336 itu adalah 95% dari kristal yang ada gitu. Oke, D kita mau tahu masanya. Kan kita mau tahu konsentrasinya. Nah, kalau kita mau tahu konsentrasi kita pakai MT ya. Jadi MT itu adalah 6 faktor geometri kali densitas kristal kali N0 kali GV per Kf 4 adalah 6 kali 1 kali 1769 per 1000 ya kan, karena rho-nya ini kan dalam kilo per meter kubik, kita mau jadi kilo per liter aja, kali N0 3,18 kali 10 pangkat 7 dibagi 0,56 ya, dikali sama
0,056 kali 100 per 50 Pak 4. Ini kalau kita hitung kurang lebih menjadi 210 gram per liter. Jadi konsentrasinya yang pada ukuran segini atau kristalnya in general itu berapa konsentrasinya, yaitu 210 gram per liter gitu. Jadi kalau dia tanya berapa massa kristalnya, jadi ya 210 kali volumenya kan 100 nih. Kalau maksimum banget si vesselnya tanpa headspace, maka dia ada di rentang berarti 21 kilo kristal yang dihasilkan gitu. Ya, jadi kayak gitu buat menjawab soal nomor 2. Intinya kita pakai persamaan-persamaan untuk sistem kristalisator kontinu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu di sini kita tahu pertama itu kelarutannya itu di suatu temperatur itu kan 1,14 kali 10 pangkat minus 3 gram tetrasiklin per centimeter kubik solvent Kelvin. Nah, terus kita tahu buat seed kristalnya itu LS-nya itu 0,01 cm, terus cm with density seed-nya itu 1,06 gram per centimeter kubik. Terus mereka tambahkan konsentrasi 35 ppm untuk seed-nya itu 35 ppm. Ya, selanjutnya crystal size in this crop is about 0,088 cm. Berarti L produknya itu adalah 0,088 cm. Terus super saturation is expected to be around 0,077 gram per centimeter kubik. Berarti dia buat ini densitas produknya itu 0, larutannya L itu 0,077 gram per centimeter kubik. Growth is diffusion controlled. Mass transfer coefficient K itu adalah 6,5 kali 10 pangkat minus 5 cm per second. Berapa banyak, berapa temperaturnya untuk menghasilkan seperti ini gitu. Oke, sorry, temperatur initialnya kita juga harus bilang itu 20 derajat Celcius ya. Oke, jadi kayaknya ada beberapa parameter ya di sini, jadi jangan bingung. Kalau ada soal gini kita pakai langsung yang batch ya. Kalau batch itu kan T min T0, sorry, T sama dengan T0 minus MS per V kali DT per DC bintang terus ini pangkat 7. Sorry. DT aja ya. Kali ini N kali tau dan dikali sama 1 plus N tau plus 1/3 N tau pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau gini berarti kita harus cari dulu beberapa parameter, yaitu yang N-nya. Yang N-nya itu adalah LP min LS per LS. Jadi dia ini adalah berapa sih ukuran antara ya, antara yang produk dengan yang seed. Terus kita bagi sama apa namanya yang seed. Jadi ini rasio antara ukuran di antaranya dibagi dengan ukuran seednya. Berarti yang produknya itu kan kita tahu 0,088 cm kristalnya. Dikurangi yang seednya itu adalah 0,01 cm. Dibagi sama yang seednya 0,01 cm. Berarti sekitar 7,8 ya buat apa si N-nya. Selanjutnya kita mau cari G, karena di sini nggak tahu parameter G ya. Jadi G itu adalah 2 koefisien transfer massa, faktor faktor bentuk A, faktor L
kali rho kali C min C bintang. Nah, ini tuh hasilnya kan persamaannya 2K kali A, eh, ya 2K per A, 2K kali A kali C min C bintang. Tapi A-nya itu kita nggak tahu, kita pakai bentuk seperti ini. Di mana kita asumsi ini satu, VA sama VL. Berarti sisa rho doang kan? Jadi kalau gitu 2 kali K-nya itu adalah, eh, ini ya, K-nya itu adalah 6,5 kali 10 minus 5. Kali 1 per densitasnya itu yaitu 1,06 ya, 1,06 densitas kristal ya ini, bukan densitas lautan, kali C min C bintang. Oke, C min C bintangnya itu kita asumsikan dia satu lah nilainya. Terus ini kan masih dalam bentuk satuan sekon ya. Nanti kita perlu kalikan dengan 3.600. Nah, total ini semua kita kalikan itu hasilnya jadi 0,034 cm per jam gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau hitung berapa waktunya, waktu pembentukannya. Itu kita bisa pakai persamaan LP kali LS per kurangi LS dibagi sama konsentrasi awal. Jadi maksudnya itu adalah berapa panjang kristal di akhir dikurangi panjang kristal di awal dibagi dengan konsentrasi kristal mula-mula. Nah, kalau gitu selisih panjang ini itu adalah 0,088 minus 0,001 dikurangin dibagi sama 0,034 ya kan? Yaitu 2,3 jam. Oke, kita dapat parameter TP sama ini. Nah, TP itu adalah tau. Jadi apa namanya? Temperatur kita bisa masukkan aja ke rumus-rumus ini. Jadi T0-nya itu kan awalnya dia 20 derajat nih. 20 derajat dikurangin sama ini ya, N-nya itu kan 7,8 kali tau. Sorry, dia kurangi 3,5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 1,4 kali 10 pangkat minus 3 sebagai nilai MS. Dan ini V-nya. Oke, selanjutnya kita bisa kalikan ini sama 3 kali 7,8 T per 2,3. So, ini T ya. Ini T. Kali 1 minus 1 plus, sorry, 1 plus 7,8 T per 2,3. Nah, kenapa ini sama dengan apa namanya? Itu berarti soalnya tau itu sendiri adalah TP per T gitu. Ya, berarti kita sorry, ini T per TP ya. Ya. Terus habis itu kita bisa hitung buat nilainya yang lain, berarti kan dikurangin sama dengan 1/3 kali 7,8 per 2,3 pangkat 2 T. Ya kan? Berarti kita bisa hitung T-nya sebagai persamaan, yaitu 20 minus 0,312, yaitu yang ini, dikali T, ya, karena kita nggak tahu T-nya, di apa namanya, sorry, ini nggak usah, T-nya di sini doang. Berarti 20 minus 0,312 T kali 1 plus 3,39 T tambah 3,83 T kuadrat. Gitu. Ini adalah temperatur ya. Temperatur itu sebagai fungsi dari waktu. Gitu. Oke, jadi
walaupun panjang ya penyelesaiannya, intinya adalah kita harus pakai persamaan ini gitu. Jadi kita tahu mana M, mana S, mana V gitu kan. Terus kita harus tahu juga berapa nilai ini N sama taunya. Kita harus cari dari nilai ini. Berarti N-nya adalah LP min LS per LS. G-nya itu bisa dapat segini, nanti bisa dicari untuk TP-nya ya, yaitu 2,3 jam, di mana itu adalah kurang lebih tau yang merupakan T per TP. Terus kalian bisa masukkan ke persamaan yang awal ke sini. Oke, kayak gitu buat soal nomor 3. Dan terakhir nomor 4. Oke, nomor 4 ini kita diberi example ya. Sorry, kita punya contoh. Ada stigmasterol sama sitosterol lagi. Kita disuruh cari pertama itu yield. Nah, kalau yield dari konsentrasi awalnya, anggap aja A itu 20%, stigmasterol itu 20%, sitosterol 80%, berarti anggap aja sitosterol B. Kemudian kita tahu E value-nya itu 2 sama 0,5. Berarti EA 2, EB-nya itu 0,5 dan dia rekristalisasi itu 6 kali. Oke, kita hitung berapa yield-nya. Nah, kalau yield A berarti kan A 1 plus EA pangkat N itu 2 per 1 plus 2 pangkat 6. 2 per 3 pangkat N pangkat 6. Berarti hasilnya itu 0,088. Kalau buat B, yield B sama aja EB per 1 plus EB pangkat N sama dengan 0,5 per 1,5 pangkat 6. 0,0014. Jadi yieldnya tuh sekitar 0,14%. Kalau B, kalau A itu 0, ya sekitar 8%-an ya, 8,8%-an. Oke, dan satu lagi buat B itu purity. Nah, kalau purity beta itu kita harus carikan EA per EB kan. Berarti kita pakainya itu yang sorry, purity itu dia bukan beta ya, tapi purity itu beda. Purity itu adalah massa A dibagi massa total, ya kan? Jadi massa A itu anggap aja kan kita punya itu awalnya 100 kilo nih. 100 kilo itu dari 100 kilo kita punya itu si apa namanya? Yieldnya kan cuma 0,088 gitu. Dan dia tuh awalnya kan cuma 20% kan. Berarti sorry, biar teratur 100 kali 0,2. Kenapa gini? Karena ini tuh adalah massa sigma sterol awal. Terus kita kalikan dengan yield untuk mendapatkan massa sigma sterol akhir. Terus kita bagi sama total. Totalnya adalah 100 kali 0,2 kali 0,088 ditambah sama 0,0014 kali 100 kali 0,8. Hasilnya itu kalau kalian hitung nanti harusnya sekitar kali 100% ya, jangan lupa ya. Jadi kurang lebih itu 94% kemurnian kristalnya. Gitu. Ya, jadi gitu cara menghitung purity ya, massa A dibagi dengan massa total gitu. Oke, jadi gitu aja buat latihan soal buat modul kristalisasi. Sebenarnya tidak rumit. Sebenarnya pengen latihan soal aja untuk supaya bisa mantep ngerjainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya buat latihan soalnya. Kita akan lanjut lagi ke modul berikutnya yaitu pengeringan. Terima kasih.